Suasana duka mengiringi pemakaman sejumlah warga Gaza korban terdampak malnutrisi. Sebelumnya sejumlah warga Gaza dilaporkan malnutrisi pasca Israel memperketat distribusi bantuan. Salah satu warga yang anggota keluarganya meninggal menyebut banyak warga Gaza yang alami malnutrisi dan berujung dengan kematian. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 3 kematian baru akibat malnutrisi tercatat dalam 24 jam terakhir. Semuanya adalah orang dewasa. Dengan demikian, jumlah total korban tewas menjadi 303 orang. ومن القصف وطبعا الاكل اللي كان يدخل وما كانش فيه بالمره يعني شيء مفيد طبعا للصحه، يعني كان اغلبه معلبات وفي على الاغلب بتحملوش المعلبات والامور هذه، يعني صاب سوء تغذيه وسوءت حالته كنا نهتم فيه اخر شيء ما الله. Rumah sakit Nasser terkena hantaman bom yang dijatuhkan pesawat Israel. 20 orang tewas termasuk 5 orang jurnalis Palestina. Israel terus menggempur Gaza, merenggut banyak nyawa. Tak hanya warga sipil, jurnalis hingga petugas medis tewas jadi korban perang. Rumah sakit Nasser jadi salah satu yang terkena hantaman bom Israel. Awalnya, seorang korban terluka akibat serangan pertama. Sejumlah orang bergegas ingin menolong korban, namun bom kedua jatuh dan menewaskan semuanya. Total 20 orang tewas, termasuk 5 jurnalis, tenaga medis, dan pasien rumah sakit. يعني قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مباشر للزميل حسام المصري وهو يعتلي مجمع ناصر الطبي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في محافظة خان يونس. فقام عناصر من الدفاع المدني توجهوا إلى إنقاذ أخونا حسام، ومجموعة من الزملاء الصحفيين أيضا اعتلوا هذا المكان فتم استهدافهم بشكل مباشر. ارتقى على إثر هذا الاستهداف 5 من الزملاء الصحفيين وعدد من أطقم الدفاع المدني. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin, mengonfirmasi serangan udara di dekat kompleks medis Nasser di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Militer Israel mengaku tidak sengaja menargetkan warga sipil. Earlier today, IDF troops carried out a strike in the area of Nasser Hospital in Khan Yunis. We are aware of reports that harm was caused to civilians, including journalists. I would like to be clear from the start. The IDF does not intentionally target civilians. The IDF makes every effort to mitigate harm to civilians while ensuring the safety of our troops. Warga Palestina sangat berduka atas tewasnya 5 jurnalis akibat serangan udara Israel di rumah sakit Nasser di Khan Yunis. Kerumunan warga mengeluh-elukan slogan kebanggaan Khan Yunis di depan 5 jenazah jurnalis yang tewas. Mereka juga melakukan sholat dan menggotong jenazah untuk dimakamkan. Warga Israel turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa pada hari Selasa menuntut gencatan senjata. Gencatan senjata mereka nilai sebagai kesempatan untuk membebaskan para sandera yang masih berada di Gaza. Warga Israel memblokade jalan tol di Tel Aviv menuntut segera diberlakukannya gencatan senjata di tengah pemimpin Israel yang terus melanjutkan rencana serangan ke Gaza. Mereka meminta agar sandera-sandera yang masih berada di Gaza segera dibebaskan, serta meminta diakhirinya perang. Sebelumnya, Hamas menyandra 251 orang pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar sandera telah dibebaskan dalam beberapa gencatan senjata sebelumnya. Kini, 50 orang sandera masih berada di Gaza. Pemerintah Israel meyakini 20 diantaranya masih hidup. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Badai debu menerjang negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Badai membawa material setinggi ribuan kaki dengan lebar beberapa mil dengan kecepatan hingga 60 mil per jam. Gumpalan debu raksasa
melanda permukiman hingga bandara di Arizona, Amerika Serikat. Badai mengganggu lalu lintas, memutus aliran listrik hingga membatalkan sejumlah penerbangan. Badai debu terjadi ketika badai petir menghasilkan aliran udara ke bawah yang mengangkat pasir kering dan lepas di dasar gurun. Badan Cuaca Amerika Serikat memperingatkan risiko kesehatan akibat badai debu ini. There's other hazards as well. A lot of times with these dust storms, they have high winds, so you could see some debris blowing around, some trees get knocked down. Sometimes there's power outages. But then there's also a health impact from these dust storms. These dust storms are picking up a lot of that loose dirt that's on the ground, a lot of times from farmlands, which might have some chemicals laid out over them. So it's picking up all these chemicals, these fine chemicals that may have been sitting there. And then if you start to breathe that, you can develop some sicknesses. Saudara, Kompas yang masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian ke-49 dalam Kabinet Merah Putih. Penetapan ini berdasarkan pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Haji menjadi undang-undang oleh DPR.